Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi tentang evidence based dalam praktik kebidanan, yaitu dissemination strategy, di mana materi ini merupakan tugas dari mata kuliah evidence based dalam praktik kebidanan oleh Ibu dosen Susianti SST MKes MKep. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Israwati, saya kelas 02F. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Megabuana Palopo program studi S1 Kebidanan. Dissemination strategi adalah suatu kegiatan yang ditunjukkan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi. Disseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Hal ini berbeda dengan difusi, yang merupakan alur komunikasi spontan sehingga terjadi saling tukar informasi dan akhirnya terjadi kesamaan pendapat antara pemberi dan penerima tentang inovasi tersebut. Evidence-based medicine atau EBM adalah proses yang digunakan secara sistematik untuk melakukan evaluasi, menemukan, menelaah atau mereview, dan memanfaatkan hasil-hasil studi sebagai dasar dari pengambilan keputusan klinik. EBM merupakan suatu pendekatan medik yang didasarkan pada bukti-bukti ilmiah untuk kepentingan pelayanan kesehatan penderita. Dengan demikian, dalam praktek EBM memadukan antara kemampuan dan pengalaman klinik dengan bukti-bukti ilmiah terkini yang paling dapat dipercaya. Hasil ilmiah dalam EBM yaitu meta-analisis merupakan suatu teknik statistik untuk menggabungkan hasil dua atau lebih penelitian sejenis sehingga diperoleh paduan secara kuantitatif. Kedua, review sistematik adalah tinjauan pustaka yang dibuat secara sistematis dan terpercaya. Randomized double blind atau control clinical trial atau RCT merupakan golden standard yang digunakan untuk penelitian eksperimental guna dapat memperoleh pembuktian kausal. Tujuan dan manfaat evidence based. Yang pertama yaitu menggunakan penelitian klinis yang berkualitas tinggi untuk pengambilan keputusan klinis. Kedua, memenuhi kebutuhan tenaga medis untuk mendapatkan informasi penting tentang diagnosis, prognosis, terapi, pencegahan, dan masalah kesehatan lainnya. Langkah strategis dalam proses diseminasi. Dalam konteks strategis proses diseminasi kepada masyarakat, prinsip komunikasi tetap harus menciptakan kepentingan bersama, yakni bagaimana kepentingan pemerintah dan masyarakat bertemu. Untuk itu, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam proses diseminasi. Yang pertama, menentukan dan memahami tujuan. Yang kedua, mengidentifikasi pasien inti atau kunci yang akan dikomunikasikan. Yang ketiga, memahami target audiens. Pendekatan edukatif dalam peran serta masyarakat. Pendekatan edukatif dalam suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematik dan terarah. Tujuan pendekatan edukatif yaitu mencegah masalah yang dihadapi oleh masyarakat, mengembangkan kemampuan masyarakat untuk dapat memecahkan masalahnya sendiri. Dissemination strategi dalam EBM. Yang pertama yaitu base research evidence, yang kedua clinical expertise, yang ketiga patient values. Base research evidence yaitu bukti-bukti ilmiah tersebut berasal dari studi-studi yang dilakukan dengan metodologi yang sangat terpercaya yang dilakukan secara benar. Studi yang dimaksud juga harus menggunakan variabel-variabel penelitian yang dapat diukur dan dinilai secara objektif, misalnya tekanan darah, kadar HB, dan kadar kolesterol. Yang kedua, clinical expertise. Keterampilan klinik yang memadai, keterampilan identifikasi pasien, menentukan diagnosa secara tepat dan cepat, identifikasi faktor-faktor risiko yang menyertai, memperkirakan risk dan benefit, pengenalan nilai-nilai yang dianut pasien serta harapan pasien. Yang ketiga, pasien values. Yang pertama adalah harapan. Setiap pasien mempunyai nilai yang unik terhadap kesehatan. Yang kedua, pemahaman dalam intervensi atau klinik atau praktek dan teori.
Yang ketiga, bukti ilmiah atau evidence based, pelayanan kesehatan dan standarisasi kompetensi. EBM dan pendekatan ilmiah. Tahap pertama yaitu pengambilan keputusan klinik. Tahap kedua, dasar pengujian ilmiah perlu dibuktikan atau diuji kebenarannya. Yang ketiga, mendapatkan hasil penelitian yang update. Sekian dari saya, terima kasih.